Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Adi Mubaroh dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1B1230003. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan sebuah tugas dari dosen saya yang bernama Bapak Alfa dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Tugasnya konsep politik menurut 5 pandangan. Konsep politik menurut 5 pandangan. Yang pertama, konsep klasik. Yang kedua, konsep kelembagaan. Yang ketiga, konsep kekuasaan. Yang keempat, konsep fungsionalisme. Yang kelima, konsep konflik. Lanjut, konsep klasik. Pemerintahan sebagai kepentingan umum, para pemikir klasik politik sebagai cara untuk mengatur masyarakat agar mencapai kebaikan bersama atau keadilan. Mereka menekankan pentingnya pemerintahan yang berfungsi untuk kepentingan umum. Kontrak sosial, yaitu teori kontrak sosial seperti yang dikemukakan oleh John Locke, menyatakan bahwa pemerintahan adalah hasil dari kesepakatan sosial di antara individu-individu untuk membentuk masyarakat dan pemerintahan yang adil, kewarganegaraan, dan partisipasi, yaitu para pemikir klasik seperti Oz juga menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam urusan politik yang merupakan landasan demokrasi. Selanjutnya masuk ke dalam konsep kelembagaan. Di dalam konsep kelembagaan dibagi lagi, yaitu yang pertama liberalisme, yaitu pandangan politik liberal cenderung mendukung sistem kelembagaan yang menekankan hak individu, kebebasan sipil, dan pemerintahan yang terbatas. Mereka mendorong kelembagaan yang menjaga pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, konservatisme. Pendekatan konservatif terhadap kelembagaan lebih menekankan pada pelestarian tradisi, nilai-nilai moral, dan stabilitas sosial. Mereka cenderung mendukung lembaga-lembaga seperti keluarga dan agama dalam mempertahankan tatanan sosial yang ada. Yang ketiga, sosialisme, yaitu pandangan sosialis cenderung mendukung kelembagaan yang mengedepankan kontrol negara atau sektor-sektor kunci ekonomi dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial. Mereka mendorong pembentukan lembaga-lembaga publik yang kuat. Selanjutnya masuk kepada konsep kekuasaan. Politik adalah upaya untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan dan tindakan dalam suatu masyarakat atau negara. Kekuasaan adalah inti dari politik, dan politik seringkali melibatkan persaingan untuk mendapatkan, mempertahankan, atau membagi kekuasaan dalam berbagai bentuk, seperti kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Kekuasaan dalam politik dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan yang memengaruhi orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Sebagian besar teori politik juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti otoritas, pengaruh, legitimasi, dan kontrol dalam pemahaman tentang kekuasaan politik. Selanjutnya, konsep fungsionalisme. Di dalam konsep fungsionalisme ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemeliharaan ketertiban, yaitu politik berperan dalam menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat
Ini mencakup penyusupan hukum dan regulasi serta penegakan aturan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Politik adalah mekanisme untuk mengambil keputusan penting yang mempengaruhi dalam masyarakat. Keputusan-keputusan ini dapat berkaitan dengan alokasi, sumber daya, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Lanjut yang ketiga, representasi. Politik juga berperan dalam mewakili kepentingan beragam kelompok dalam masyarakat. Para pemimpin politik dipilih atau ditunjuk untuk mewakili suara rakyat atau kelompok-kelompok tertentu. Konsep konflik. Konsep konflik ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah konflik sebagai aset atau faktor normal dalam politik. Beberapa teori politik berpendapat bahwa konflik adalah bagian alami dari politik dan dapat menjadi sumber inovasi, pembaharuan, dan perubahan positif. Pandangan ini menganggap konflik